Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan begitu juga Bunda di rumah. Semoga juga dalam keadaan sehat ya Bun ya, untuk membantu anak-anaknya. Oke, pagi ini Ibu akan masuk ke tema 5, subtema 2, yaitu pengalaman bersama teman. Ya, itu jatuhnya kepada pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1 dan 2 ini terdiri dari SBDP, Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Ibu mulai dengan SBDP, mengenal gerak tumbuhan. Ada gerak pohon tertiup angin, ada gerak pertumbuhan tanaman ya, ada gerak pertumbuhan tanaman, dan ada gerak bunga mekar. Ada 3 gerak daripada gerak tumbuhan ini ya nak ya. Nah, dalam pembelajaran ini Sinta dan Irma mempraktikkan gerak bunga mekar ya. Nah, di sana di pembelajaran yang sudah Ibu kirim, kamu bisa lihat ya. Itu ada gambar yang Ibu kirim ya. Ada bunga yang baru tumbuh, ada bunga yang sudah mekar dan mekar sekali ya. Ada contohnya di situ, di tangannya begini ya. Terus mekar sedikit lalu mekar sekali ya nak ya. Nah, itu gerak tumbuhan. Kita mencontoh gerak tumbuhan. Nah, kita lanjut ke slide kedua, yaitu bahasa Indonesia. Ungkapan permintaan maaf ya. Nah, permintaan maaf kita ucapkan di saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak kita sengaja. Nah, permintaan maaf yang dilakukan Rehan dalam cerita pada pembelajaran ini adalah Rehan tidak sengaja menarik Ayu. Nah ya, Rehan tidak sengaja menabrak ya nak ya, menabrak Ayu. Rehan meminta maaf kepada Ayu. Nah, kamu juga harus begitu ya sayang ya. Seandainya ada teman yang tanpa sengaja ketabrak sama kita atau terantuk dengan kita, nah langsung minta maaf saja ya nak ya. Jangan tunggu dulu marah-marah, jangan tunggu dulu orang marah ke kita ya nak ya. Langsung meminta maaf. Dan begitu juga orang yang sudah meminta maaf harus kita maafkan. Nah, kembali ke cerita ini, ada Rehan dan si Ayu. Rehan dan Ayu. Nah, Rehan ngomong dulu sama Ayu. Ayu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Aku terburu-buru, bilang si Rehan. Nah, dijawab oleh si Ayu. Tidak apa-apa, Rehan. Nah, itulah yang kata-kata yang baik ya nak ya. Jangan kita ada teman yang sudah minta maaf, nah kita marah-marah, apa ini? Aku ketabrak begini-begini. Ada jangan ya nak ya. Jadi kita kalau ada teman meminta maaf ke kita, kita harus maafkan. Oke? Di saat kita merasa bersalah, nah kita harus minta maaf juga itu nak ya. Di saat kita merasa bersalah, kita harus meminta maaf. Dan sebaliknya, kita harus bisa memaafkan teman yang meminta maaf. Nah, kita lanjutkan ke PPKN. Mengenal aturan bermain bersama teman. Apa saja aturannya nak? Nah, salah satu aturan bermain bersama teman adalah bersikap adil ya. Nah, kita lanjut ke slide ketiga. Nah, beberapa aturan saat bermain bersama teman. 1. Rukun dengan teman. Nah, harus rukun, tak boleh berkelahi-kelahi ya nak ya. Harus hidup rukun. Yang kedua, mau bermain dengan teman. Nah, jangan milih-milih teman. Nah, kebanyakan nih anak ibu nih, siapa yang cantik saja, siapa yang kaya saja, atau siapa yang mau berteman sama dia saja. Tidak, bertemanlah dengan semua teman dan ajak teman kita bermain. Yang ketiga, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Nah, ini lagi ya nak ya. Nah, kadang kita udah tahu salah, nggak mau minta maaf ya nak ya. Itu salah ya nak ya. Jadi meminta maaf saat melakukan kesalahan. Jangan ditunda-tunda meminta maafnya. Dan yang keempat, merapikan mainan setelah selesai bermain. Kita harus ingat setiap permainan memiliki aturan yang berbeda.
Karena itu, setiap aturan harus dipatuhi agar dalam bermain kita dapat melaksanakannya dengan baik dan semua permainan bisa kita mainkan dengan senang hati. Nah, selanjutnya salah satu contoh aturan permainan engklek ya. Di buku kita ada itu nak ya. Salah satu contoh aturan permainan engklek. 1. Bekerja sama membuat pola engklek. Ya nak ya, harus kita bersama-sama membuat polanya. Yang kedua, bermain secara bergantian. Nah, harus berganti-ganti, jangan itu-itu aja orangnya ya nak ya, milih-milih teman nggak boleh. Harus berganti-ganti kita bermain. Yang ketiga, membereskan alat permainan setelah digunakan. Itu ada gambar di situ. Ibu contohkan satu gambar permainan engklek. Kita lanjut ke PJOK, yaitu gerakan meloncat. Nah, gerakan meloncat ini Ibu akan bahas mengenai gerakan meloncat. Apa perbedaan antara melompat dengan meloncat ya nak? Kalau lompat itu adalah mendorong tubuh kita ke atas dengan menggunakan satu kaki. Ya, itu ada contoh gambar di sana. Tapi kalau meloncat adalah mendorong tubuh kita ke atas dengan menggunakan dua kaki. Itu ada juga gambar di sana ya nak ya. Ada, bisa kamu tengok. Nah, selanjutnya salah satu contoh gerakan meloncat yaitu meloncat dari kotak ya. Di buku kita ada itu nak ya. Cara melakukan gerakan meloncat dari kotak. 1. Naik ke atas kotak dengan bertumpu pada kedua tangan. Di buku juga ada contohnya, gambarnya. Yang kedua, berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, letakkan kedua tangan di samping badan. Yang keempat, loncatlah dari atas kotak sambil mengayunkan kedua tangan. Ya, jangan kaku ya nak ya. Jadi harus kita ayunkan kedua tangan. Dan kelima, mendaratlah dengan kedua kaki. Jangan mendarat dengan satu kaki. Kenapa? Kalau dengan satu kaki nanti kita cedera ya nak ya. Karena tidak kuat satu kaki kita menopang badan kita. Yang keenam, posisi tangan lurus ke depan. Nah, dalam melakukan gerakan meloncat, kita harus taati peraturannya agar tidak terjadi kecelakaan dan cedera. Nah, sebelum melakukan gerakan meloncat, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, itu ya nak ya. Jadi ingat, setiap apapun olahraganya, mau meloncat, mau melompat, mau main tali atau apa saja olahraganya. Jadi sebelum kita berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu saja dari Ibu hari ini untuk pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih sebelumnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.